originalnya. Itulah umat Islamnya. Dia dalam Islam itu pasti menelaah ke tekstual originalnya. Ya, sama dengan seperti perbandingan kosakata tuan dan Tuhan. Nah, ini kan kalaunya masalah tuan, tuan di dalam bahasa Arab kan sayyid. Kalau Tuhan kan Robbun. Artinya dua kosakata yang sudah berbeda. Padahal kalau di dalam bahasa Indonesianya cuma tinggal nambahin huruf H doang. Ya, tapi bahasanya udah beda gitu. Nah, jadi makanya teman-teman semuanya pasti pernah mendengar kan, kalaunya Anda membaca kosakata Al-Quran salah satu huruf maka merubah arti. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Pernah kan? Seperti itu masalahnya ya. Seperti itu. Makanya satu huruf itu sangat berarti, satu huruf sangat berpengaruh dalam penterjemahan. Nah, maka dari itu ya teman-teman, semuanya kita akan mengupas beberapa hal dari Islam dan Kristen malam hari ini, yang mana Bang Oki ya memang sudah mengadakan janji dengan saya ya teman-teman semuanya. Berkaitan tentang masalah Al-Quran kita, saya sudah sering kali sampaikan kepada Anda semuanya di dalam Quran surah Al-An'am ayat 115 ya teman-teman. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Makanya tekstual Al-Quran kita itu satu huruf saja diubah ketahuan ya teman-teman. Al-Quran kita itu diubah satu huruf saja pasti ketahuan. Contoh kemarin ya, ketika ada cetakan dari Kementerian Agama mencetak Quran surah Al-Kahfi, laja'ilu menjadi lajahil, itu ributnya seluruh Indonesia ya. Ya teman-teman, ributnya seluruh Indonesia. Artinya di sini Allah membuktikan ya teman-teman bahwa Al-Quran kita itu sangat terjaga meskipun dalam satu hurufnya ya. Sesuatu yang direvisi itu pasti bukan firman Tuhan. Bukan ya. Karena firman Tuhan itu tidak bisa direvisi ya teman-teman. Firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia. Firman Tuhan itu sekali lagi tidak pernah bisa direvisi oleh manusia. Ya. Jadi kalaunya kitabnya revisian, artinya itu bukan kitab dari Tuhan. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, qadarullah ya teman-teman semuanya, Al-Quran kita semenjak dulu zaman Nabi Muhammad sampai hari ini ya, yang ada di rumah kita dari mushafnya ya, dari mushafnya itu sama seluruhnya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita hidup pada hari ini. Mungkin seperti itu pembukaan dari saya. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak untuk narasinya, statementnya. Ya, Pak Ustadz Yusuf PI tadi bilang ya teman-teman ya, kalau firman Tuhan itu tidak boleh direvisi. Kalau sudah direvisi berarti bukan firman Tuhan. Berubah satu kata itu berubah arti. Berubah satu kata itu berubah arti. Nah, terkait dengan ayat yang saya bawakan, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Saya akan menggunakan di situ kata tuan. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Oke. Saya belum bertanya masuk ke dalam kitab suci Pak Ustadz Yusuf PI. Tapi saya mau minta Pak Ustadz Yusuf PI menjelaskan setelah ini. Apa dasar Pak Ustadz Yusuf PI bilang, kalau perubahan kata Tuhan menjadi Tuhan, itu berarti kalau Alkitab itu sudah direvisi dan artinya sudah berubah. Dan buktikan sama saya, tolong buktikan sama saya, kalau kata Tuhan itu
tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Kalau penggunaan kata Tuhan itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Saya minta buktinya dulu sebelum nanti saya menanggapi. Karena apa? Ketika saya menanggapi dulu kata Tuhan itu kenapa bisa berubah menjadi Tuhan, sedangkan Pak Ustadz Pisupei belum menunjukkan datanya sama saya. Kalau kata Tuhan itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Dan ketika kata itu berubah, itu merubah arti dan tujuan dari penulis. Itu. Nah, saya minta datanya dulu. Kalau memang kata Tuhan itu tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Sebelum saya nanti mungkin di match selanjutnya saya akan bertanya tentang kitab sucinya Pak Ustadz Pisupei ya. Tapi saya mau Pak Ustadz Pisupei menerangkan dulu data dan dalilnya. Kenapa kata Tuhan itu tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Karena gini ya teman-teman ya, maaf saya harus ulang lagi karena belum ada pertanyaan juga untuk saya gitu. Karena gini, kalau memang perubahan kata Tuhan itu harus berubah menjadi Tuhan dan itu merubah artinya, itu boleh. Itu bisa kalian bilang kalau wah Alkitab ini bukan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya perubahan kata itu, kata Tuhan menjadi Tuhan, itu mengikuti perkembangan kata. Karena tiap tahun kan kata mengalami perkembangan. Gitu. Nah, jadi kata Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan, itu tidak merubah arti dan tujuan dari sang penulis. Itu. Nah, sebelum saya menjawab kenapa kata Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan menggunakan data dan dalil saya minta Pak Ustadz Pisupei menjelaskan dulu kenapa kata Tuhan itu tidak boleh berubah menjadi Tuhan. Itu. Kenapa kata Tuhan itu tidak pernah boleh berubah menjadi Tuhan? Apabila berubah, kata Tuhan di situ akan merubah arti. Karena narasi Pak Ustadz Pisupei tadi di awal, berubah satu kata aja, itu sudah merubah arti. Nah, sebelum saya menjelaskan perubahan kata Tuhan menjadi Tuhan, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13, saya minta Pak Ustadz Pisupei menjelaskan dulu kenapa kata Tuhan di situ tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Itu. Karena kan ayat ini sering dipakai juga. Itu untuk menjatuhkan iman kekristenan. Itu loh kata Tuhan. Karena apa? Banyak yang bertanya kan, di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Kami pakailah ayat Yohanes 13 ayat yang 3. Yohanes 13 ayat ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, memang akulah guru dan Tuhan. Terus karena ada perubahan kata di dalam terjemahan lama menggunakan kata Tuhan, di dalam terjemahan baru menggunakan kata Tuhan, itu dipakai lagi. Itu kan sudah direvisi. Itu nggak boleh berubah. Kata Tuhan itu tidak boleh berubah menjadi Tuhan. Nah, saya minta Pak Ustadz Pisupei menjelaskan dulu untuk saya, kenapa kata Tuhan itu tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Silahkan Pak Ustadz Pisupei. Oke teman-teman, oke. Apa sebabnya teman-teman? Ayo, apa sebabnya kira-kira? Baik ya teman-teman semuanya, ada pertanyaan yang diajukan ke kita, kenapa kosakata Tuhan tidak bisa berubah menjadi Tuhan? Ya, dua kosakata ini dari sisi pendengaran kita saja itu sudah berbeda ya, dari pendengaran, apalagi sampai maknanya. Kan kayak gitu, maknanya pasti beda. Tuhan artinya penguasa langit dan bumi, pemilik atau pencipta langit dan bumi. Kan seperti itu. Kalau Tuhan itu kekuasaannya terbatas. Ya mungkin Tuhan Raja, kan Tuhan Presiden. Kan seperti itu. Untuk manusia. Kalau Tuhan, untuk Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan, untuk manusia. Kan seperti itu. Tuhan dan Tuhan jelas beda gitu. Kalau kita merujuk ke dalam bahasa Arab pun juga beda. Tuhan, bahasa Arabnya Sayyid. Ya, terus kalaunya Tuhan bahasa Arabnya Robbun.
Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Maka dari itu di Yohanes 13 nomor 13 itu, teman-teman, kalau kita lihat terjemahan-terjemahannya yang dulu ya. Nih. Nih, teman-teman. Ya, di sini dapat kita lihat Yohanes 13:13. Nih, TB 19:7. Kalau kita lihat versi yang lainnya, terjemahan sebelumnya, kamu memanggil aku guru dan tuan. Terus mengenai kamu menyebut aku guru dan rabi. Banyak kali kan rabi. Di sini juga Klinkert. Apa ini? Goro dan tuan. Bayangkan kayak gitu, ya. Kalau kita lihat ke Alkitab Sabda ya teman-teman. Di sini junjungan, aku guru dan junjungan. Junjungan. Jadi kosakata tuan itu disematkan untuk manusia setara penghormatan seperti Gusti, kan seperti itu, seperti raja, tidak cocok untuk Tuhan. Tidak cocok. Kalau yang untuk Tuhan ya Tuhan gitu ya. Tuhan. Lagi pula bahasa Arabnya Tuhan ya, Tuhan atau sesembahan bukan cuma Robbun atau Ilahun, bisa dipakai ya seperti itu. Jadi satu huruf saja ya, satu huruf saja berbeda penyebutan, berbeda pendengaran kita, maka kita bisa menafsirkan atau mengartikan lain gitu. Dari pendengaran saja itu ya, dari pendengaran, belum secara definisi. Jadi seperti itu Bang ya. Kenapa tidak boleh berubah? Bukan tidak boleh berubah, ya terserah Anda saja ya. Terserah Anda mau memang merevisi kitab Anda setiap tahun, ya monggo silahkan, kami nggak peduli. Kan kayak gitu, nggak peduli. Tapi saya berpesan kepada Anda, apakah Anda dapat yakini bahwa revisi yang dilakukan terus-menerus itu betul kitab dari Tuhan? Masa terjemahan dari kitab Anda itu disebut firman Tuhan? Kan seharusnya kalau firman Tuhan itu adalah teks yang asli dari kitab Anda, ya. Kalau terjemahannya kalian revisi, melulu kalian revisi, tapi kalian imani terjemahannya, artinya imani saja, mengimani terjemahan. Kan kayak gitu ya. Coba kalau kita ya, di dalam Al-Quran kita ya, dalam Al-Quran kita semenjak kecil diajarkan tekstual dari Al-Quran kita. Diajarkan cara menerjemahkannya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita diajarkan gitu ya untuk memakai teks asli, teks asli. Jadi kalau ada yang menyeleweng dari terjemahannya, kita dapat mengerti ya. Ini kita sudah tidak bisa baca teks aslinya, terus juga terjemahannya selalu direvisi, diimani pula. Nyasar kemana itu teman-teman? Nyasar kemana? Yang kayak gitu setiap tahun pasti bisa direvisi terus-menerus ya, kalau kita tidak memahami teks aslinya. Maka dari itu, yang namanya firman Tuhan itu tidak dapat direvisi kata saya, kecuali tulisan tangan manusia. Makanya Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Silahkan diterima dulu Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz Yusuf Pei, terima kasih banyak. Pertanyaan saya tadi simpel ya sama Pak Ustadz Yusuf Pei. Kenapa kata Tuhan itu tidak boleh diartikan sebagai Tuhan? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Kenapa kata Tuhan itu berbeda makna dengan Tuhan? Makanya saya tegaskan, kalau kita ingin mengartikan satu kata, kita harus melihat dari konteks kalimatnya dulu. Jangan cuma satu kata. Oke, saya buktikan. Kata Tuhan, boleh dilihat. Kalau memang omongan saya ini bohong. Kata Tuhan di dalam etimologinya bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan.
Saya sanggup menunjukkan itu menggunakan data. Kalau kata Tuhan di dalam etimologi bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Saya tunjukkan datanya. Nah, kenapa? Yang saya minta tadi sama Pak Ustadz Yusupei, tunjukkan saya kalau kata Tuhan itu tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Tetapi Pak Ustadz Yusupei menggunakan asumsinya sendiri karena ada perbedaan dari terjemahan lama menggunakan terjemahan baru. Saya jelaskan sedikit sebelum saya masuk menjelaskan kenapa kata Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan. Ya, kenapa Alkitab itu diterjemahkan ke berbagai macam bahasa? Supaya apa? Supaya kita orang Kristen bisa mengerti. Karena tidak semua orang Kristen, tidak semua kita yang ada di dunia ini bisa berbahasa Ibrani dan Yunani. Mungkin kita bisa bacanya, tetapi apakah kita mengerti? Terus seperti apa kita tahu apa tujuan penulisannya? Apa arti ayatnya? Itu makanya saya bilang Alkitab diterjemahkan ke berbagai macam bahasa bukan berarti Alkitab itu palsu. Supaya kita lebih mengerti. Oke, saya jelaskan kenapa kata Tuhan bisa berubah menjadi Tuhan. Di dalam etimologi bahasa Melayu, saya sudah tunjukkan datanya. Etimologi bahasa Melayu boleh dicatat. Kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Saya bacakan Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Di situ saya gunakan kata Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus ketika berubah menjadi Tuhan, artinya yang mana? Yang berubah. Kalau kita bandingkan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi. Segala yang ada di atas bumi bertekuk lutut menyembah dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan seperti apa? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya saya bilang tadi, kalau kita ingin mengartikan satu kata, kita lihat dari konteks kalimatnya. Kata Tuhan tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Kalau di dalam konteks kalimat Tuhan dari sebuah perusahaan, botol sosro, misalnya seperti itu. Kenapa kata Tuhan di situ tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan? Artinya, karena apa? Tuhan di situ melingkupi kekuasaan perusahaan, cuma perusahaan tertentu. Nah, tetapi kata Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, Yohanes 13 ayat yang ke-13, kenapa kata Tuhan bisa berubah menjadi Tuhan? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan seperti apa? Itu. Contohnya saya bawakan kata Gusti Prabu Siliwangi. Kata Gusti di situ tidak akan pernah bisa diartikan sebagai Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Gusti Prabu penguasa Siliwangi. Karena apa? Kata Gusti cuma melingkupi kekuasaan daerah Siliwangi. Tetapi kata Gusti bisa berubah menjadi Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Gusti Yesus pencipta langit dan bumi. Maka kata Gusti bisa diartikan sebagai Tuhan. Yang saya minta sama Pak Ustadz Yusupei, saya belum masuk ke dalam kitab suci Pak Ustadz Yusupei, pertanggungjawabkan kenapa kata Tuhan tidak bisa berubah menjadi Tuhan, sedangkan saya bisa menunjukkan kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Oke, teman-teman. Baik, karena bahasanya itu bahasa dari Yunani ya teman-teman, maka kita merujuk ke Yunaninya ya tentang masalah Yohanes 13 nomor 13 itu. Coba kalau kita lihat dulu nih ya teman-teman, percontohan kosakata ya. Di ratapan 3 nomor 31. Teman-teman di sini ada kosakata Tuhan ya. Tuhan ya. Nih, terus ini Tuhan ya. Nah, Tuhan.
maka kita merujuk ke teks originalnya Tuhan nih ya. Nah, jadi Adonai Tuhan itu ya, Adonai, Adonai ya. Oke. Coba kalau kita lihat Yohanes 13 nomor 13. Yohanes 13 nomor 13. Yohanes mana? Yohanes 13 nomor 13. Oke. Nah, ini kan di sini Tuhan ya. Ini Tuhan ya. Ya, teman-teman, Tuhan. Mari kita lihat teks aslinya. Kurios. Kan beda. Satu Adonai, satu Kurios ya. Beda. Dan ini kalau dijadikan Tuhan sangat memaksakan. Karena apa? Bukan Theos bukan. Ya. Saya udah bilang di ratapan 3 nomor 31 tadi ya. Ratapan 3. Contoh aja di ratapan 3 tadi. Ratapan 3 nih ya teman-teman. Kita cari dulu. Nih saya mencontohkan lagi kepada Anda nih ya. Sebentar. Mana ini ratapan mana? Ratapan. Di mana sih kitab ratapan itu susah kali. Ya, jadi ya teman-teman begini maksud saya itu ya, kalaunya Yohanes 13 nomor 13 ini, Kurios ini dipaksakan diterjemahkan jadi Tuhan, ini sangat maksa banget. Karena apa? Di teks yang lain seperti di ratapan kosakata Tuhan ya, kita ambil aja ya teman-teman Tuhan di sini ya. Tuhan. Tuhan ya. Tuhan. Nih Tuhan ya. Nih. Ini kan ada teks aslinya Tuhan ya. Tuhan. Bentar. Nih ya, teks aslinya Tuhan. Nih. Ini Tuhan ya, teman-teman. Ya. Adonai kan? Adonai beda. Kalau Tuhan itu bahasanya Adonai, bukan Kurios. Kurios ini Tuhan yang hanya sebatas setara manusia. Artinya Yohanes 13 nomor 13 itu sangat memaksakan banget ya, agar Yesus itu dijadikan Tuhan. Ya, kayak gitu. Ya, teman-teman dapat kita lihat ya di sini. Nih ya. Ini Tuhannya ya. Ya, Tuhan. Nih. Mari kita lihat kosakatanya apa nih? Nih Tuhan nih, ya. Kurios kan? Kurios tuh. Ya, Kurios. Tuh. Loh kok nggak bisa ya? Nah, teman-teman, ya. Seenak udelnya aja menerjemahkan. Makanya di situ bukan kosakata Adonai, bukan kosakata Theos, tapi Kurios. Kalau Kurios itu di dalam bahasa Inggrisnya Lord ya, yang artinya Tuhan hanya untuk manusia gitu. Jadi karena Yesus ini dituhankan dan sangat dipaksakan untuk dijadikan Tuhan, maka terjemahan pun harus ditabrak ya. Kurios gitu ya, Kurios. Jadi kita merujuknya ke teks asli. Teks asli dari bahasa kitab Anda itu apa? Yunani, bukan Melayu. Kalaunya orang dalam bahasa Melayu ya silakan, itu kan bahasa orang dalam bahasa Melayu. Tapi kita rujuk aja ke teks asli, teks originalnya gitu, dari bahasa Yunaninya. Apa itu Kurios? Kurios ternyata hanya setara dengan Tuhan, bukan Tuhan. Kalaunya Tuhan itu sebutannya Adonai atau Theos, bukan Kurios. Begitu loh Bang, ya. Ya, Pak Ustadz Yusuf Pei padahal sudah sangat jelas sekali ya saya bilang ya. Kalau kita ingin mengartikan satu kata, kenapa di dalam ratapan 3 ayat yang ke-31 di situ Adonai? Gitu.
Dan kenapa di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 itu kurios. Berkali-kali saya bilang tadi ya, kalau kita ingin mengartikan satu kata, dilihat dari konteks kalimatnya. Pertanyaan saya, kalau memang di situ menggunakan kata Tuhan di dalam ratapan 3 ayat 31 itu akan merubah arti, Pak. Itu. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Seperti yang saya bilang tadi. Masa gak paham-paham sih? Kalau kita ingin mengartikan satu kata, dilihat dari konteks kalimatnya dulu. Jangan ambil satu kata. Kalau misalnya Pak Ustadz mengambil satu kata dan menggunakan bahasa Indonesia, terserah, itu kan bahasa Melayu. Ya sekarang kalau saya gunakan di dalam bahasa Indonesia juga, di Al-Marij, seperti yang kita diskusikan kemarin, di situ ada kata kami. Kami itu tidak tunggal, tapi jamak. Itu. Kita pakai bahasa Indonesia. Kami di situ kan tidak tunggal, tetapi jamak. Ada berapa? Tuhannya Pak Ustadz Yusufi. Itu. Makanya kalau kita ingin mengartikan satu kata, kita harus melihat dari konteks kalimatnya dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kata Tuhan tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Tuhan dari sebuah perusahaan. Maka kata Tuhan di situ tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Nah, ketika saya bisa membuktikan kalau kata Tuhan itu di dalam etimologi bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan, ngeles lagi di dalam ratapan 3 ayat 31. Kenapa tidak ayat-ayat yang lain yang menggunakan kata kurios juga? Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 di situ kan menggunakan kata kurios. Menggunakan kata Tuhan juga di situ. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 di situ menggunakan kata kurios. Tuhan. Tuhan seperti apa? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Gitu. Ketika saya bisa membuktikan kalau etimologi bahasa Melayu bisa diartikan, etimologi kata Tuhan di dalam bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Terus seperti apa Pak Ustadz Yusufi membuktikan nama saya kalau kata Tuhan itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi kata Tuhan. Sedangkan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 kata Tuhan di situ juga bisa berubah menjadi Tuhan, tapi tidak merubah arti dan tujuan. Itu tidak merubah arti dan tujuan dari penulis. Makanya saya tekankan berkali-kali ya teman-teman ya. Ini yang jadi kesalahan dari cara berpikir kita. Ketika kita mau menafsirkan Alkitab itu, kita cuma mengambil satu kata, tapi kita menghilangkan kata-kata lainnya. Jangan ambil satu kata. Lihat konteks kalimatnya, baru kita bisa artikan. Seperti yang saya contohkan tadi. Kata Gusti itu tidak akan pernah bisa berarti sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, kata Gusti itu tidak akan pernah bisa berarti sebagai Tuhan di dalam konteks kalimat. Gusti Prabu penguasa Siliwangi. Maka kata Gusti di situ tidak akan pernah bisa diartikan sebagai Tuhan. Tetapi kata Gusti bisa diartikan sebagai Tuhan. Di dalam konteks kalimat Gusti Yesus pencipta langit dan bumi. Maka kata Gusti bisa diartikan sebagai Tuhan. Gampang sekali. Itu. Yang tidak gampang ketika kita ingin mencari kesalahan. Makanya yang sudah jelas-jelas kata Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan, dipaksa. Oh ini terlalu memaksakan. Sebenarnya bukan memaksakan. Kalian yang sedang memaksakan. Untuk apa? Tujuannya untuk menjatuhkan iman kekristenan. Kata Tuhan di situ berubah menjadi Tuhan, emang berubah arti? Coba pertanggungjawabkan arti mana yang berubah? Oke, kalau di situ menggunakan kata Tuhan seperti yang kita maksudkan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan tepatlah demikian. Emang akulah guru dan Tuhan. Terus kalau dirubah menjadi Tuhan, apakah itu berubah arti? Kan tidak. Makanya saya minta datanya, di mana kata Tuhan itu tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Sedangkan saya sanggup menunjukkan datanya. Etimologi bahasa Melayu, kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Silakan. Syukran jazakallah ya.
Bang Oki, coba bantah saya dengan data Bang Oki. Gimana yang Anda maksud itu? Saya kagak ngerti ya. Kagak ngerti. Bantah pakai data gitu. Baik Anda secara tertulis atau seperti apa ya, biar kami mengerti gitu. Kami tidak mau mendengar omongan belaka, kan kayak gitu ya. Apakah Tuhan dan Tuhan itu berbeda makna? Ya jelas beda, jauh banget ya teman-teman. Jauh banget beda. Kalau Tuhan itu penguasa semesta alam, kan kayak gitu. Kalau Tuhan bisa aja tuan rumah doang, kan kayak gitu. Atau tuan dari kerajaan, sebuah kerajaan, kan kayak gitu. Itu artinya cakupan yang terbatas kan kalau tuan. Kalau Tuhan itu tidak terbatas ya. Tuan itu ada banyak ya. Tuan itu ada banyak. Ada majikan banyak, tuan dan majikan itu banyak ya. Tuan bisa disematkan kepada majikan, tuan bisa disematkan kepada raja, tuan bisa disematkan kepada presiden, kan kayak gitu. Tetapi dari definisinya itu, kalau kita ketahui itu adalah definisi kekuasaan yang terbatas ya. Tuan takur boleh juga ya. Kayak gitu. Definisi dengan kekuasaan yang terbatas gitu. Tapi kalau Tuhan itu tidak terbatas, kawan. Ya. Jadi jangan ngawur gitu. Tuhan jadi Tuhan macam mana? Langsung disulap ya. Bahkan saya tunjukkan teks aslinya pun ya. Teks aslinya pun masih dibantah juga, teman-teman. Masih dibantah juga ya, masih dibantah juga. Saya padahal tampilkan teks aslinya kurios, dalam bahasa Inggris Lord ya. Kalau Lord ke Indonesia artinya tuan. Kalau bahasanya Adonai, nah ke dalam bahasa Indonesia silahkan Anda panggil Robun ya. Silahkan Anda panggil Rob gitu, atau ilah, baru bisa. Itu kalau Adonai. Atau bahasanya Theos, boleh. Ini kurios dipaksa diterjemahkan jadi Tuhan. Ya ngaco jadinya, ngaco. Lagi pula kan kalau kita lihat di Yohanes 13 nomor 13 itu, kalau dipaksakan Yesus itu diterjemahkan jadi Tuhan gitu, apa kekuasaan Yesus? Mana ada dia punya kerajaan? Sedangkan dia berkata di Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di mana bisa disematkan sebagai Tuhan Yesus itu? Gak bisa kawan. Ya, gak bisa. Maka dari itu kalau mengkaji kitab Anda itu dari teks originalnya. Jangan Anda bawa ke sana kemari definisi Melayu, nanti definisi Inggris beda pula, definisi Perancis beda pula, definisi Amerika Serikat beda pula, kawan. Ya. Beda pula gitu. Maka dari itu pentingnya teks original. Ya, teks originalnya adalah kurios, yang mana kurios itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah cukup tuan, bukan mencakup Tuhan. Ya, karena Tuhan menguasai keseluruhan. Kalau Tuhan hanya terbatas kekuasaannya. Nah, kalau Yesus disebut tuan ya, tuan dari Nazaret, menguasai Nazaret, itu boleh gitu. Tapi kalau Yesus disebut Tuhan dari Nazaret, waduh, kasihan banget. Masa Tuhannya hanya berkuasa di Nazaret? Yang namanya Tuhan kan menguasai alam semesta. Udah beda di situ loh. Beda udah teksnya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau tekstual kitab Anda itu kurios, ya kurios terjemahkan dengan betul gitu ya. Tapi jangan diterjemahkan ngalor ngidul. Kalau bahasanya Adonai atau Theos, ya silakan gitu. Kalau bahasanya kurios, waduh, ngecaprak jadinya. Berantakan gitu ya. Jadi saya harap kembalikan ke teks originalnya. Oke? Ya, itu aja tanggapan saya teman-teman untuk masalah tuan dan Tuhan. Tuan disulap
jadi Tuhan. Ya. Oke, Pak Ustadz. Itulah ya. Pak Ustadz ini. Sebentar ya, ini dulu ya. Ya mungkin Pak Ustadz itu harus belajar dulu Pak Ustadz ya. Kurios itu Pak Ustadz bahasa Yunani. Dan Adonai itu adalah bahasa Ibrani. Pak Ustadz, ya Pak Ustadz ya, itu. Saya sampaikan dulu sama Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz bilang saya tidak menunjukkan data. Padahal jelas-jelas di awal saya tunjukkan data, saya balik kamera. Etimologi bahasa Melayu, kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Pak Ustadz, Kurios itu bahasa Yunani dan Adonai bahasa Ibrani. Ya Pak Ustadz ya? Gitu. Pak Ustadz belum, kenapa tidak menjawab? Pak Ustadz tadi kan bilang, kata Tuhan itu tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Kenapa yang diprotes cuma Yohanes 13 ayat 13? Kenapa Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 itu tidak diprotes? Di situ juga menggunakan kata Kurios. Kenapa? Kenapa cuma tebang pilih? Ayat-ayat yang sekiranya bisa menjatuhkan imannya, diprotesnya. Kenapa Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 tidak diprotes juga? Di situ menggunakan kata kurios. Kenapa? Itu. Adonai kurios, ya Pak Ustadz belajar dulu. Adonai itu bahasa apa? Kurios itu bahasa apa? Kurios itu bahasa Yunani Pak Ustadz. Sedangkan Adonai itu bahasa Ibrani. Itu ya Pak Ustadz ya. Itu yang di bawah ratapan 3 ayat 31. Nah Pak Ustadz jangan framing saya yang tidak menunjukkan data. Saya sanggup menunjukkan data Pak Ustadz. Kalau kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan di dalam etimologi bahasa Melayu. Tadi kan saya tunjukkan datanya. Jangan cuma ngomong kosong tanpa data. Loh saya sebutkan data kok. Pak Ustadz yang belum menyebutkan data sama saya. Kenapa kami di dalam Al-Ma'arij 70, Al-Ma'arij ayat yang ke-40, kami di situ. Kalau bahasa Indonesianya, kami itu jamak, tidak tunggal. Tunjukkan datanya. Saya minta tadi. Pak Ustadz juga tidak menunjukkan data sama saya. Kan saya tanya tadi sama Pak Ustadz. Itu, silakan Pak Ustadz tunjukkan datanya sama saya. Karena apa? Saya bisa bertanggung jawab. Kata Tuhan itu kenapa bisa berubah menjadi Tuhan. Tapi Pak Ustadz tidak menjawab pertanyaan saya. Saya belum bertanya tentang iman Pak Ustadz loh. Saya masih membahas pertanyaan yang kemarin. Karena Pak Ustadz mempermasalahkan kata Tuhan dan Tuhan. Padahal di dalam iman Pak Ustadz, kata kami itu Pak Ustadz di dalam bahasa Indonesia tidak pernah bisa diartikan sebagai tunggal. Tapi di situ jamak. Ya Pak Ustadz ya, itu jadi jangan bilang saya tidak menunjukkan data lagi. Kan saya sudah tunjukkan di awal tadi. Etimologi bahasa Melayu, kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Yang saya bingung dengan kalian, kenapa yang kalian permasalahkan penggunaan kata kurios cuman di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kenapa di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 itu kan menggunakan kata kurios juga. Kenapa tidak dipermasalahkan? Itu. Kenapa cuma di dalam Yohanes 13 ayat 13? Karena ayat itulah Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai guru dan Tuhan. Ya itu dipermasalahkan, kan itu bisa menjatuhkan narasinya. Makanya dicarinya kesalahannya. Itu. Nah tetapi Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai 11 itu kan menggunakan kata kurios juga. Kenapa? Tidak dipermasalahkan. Ayo, kenapa tebang pilih? Gitu. Kenapa kata Tuhan di situ tidak dipermasalahkan? Jadi Pak Ustadz jangan minta data lagi sama saya. Dari tadi saya menunjukkan data. Di awal saya berstatement, saya tunjukkan etimologi bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Gitu. Kan saya tunjukkan data tadi. Saya putar kamera. Data apa lagi yang Pak Ustadz minta? Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Saya bawa data. Itu.
Itu kan data Alkitab. Data saya. Di situ kan menggunakan kata kurios juga. Nah, Pak Ustadz yang belum menunjukkan data, terlalu bahas Alkitab sampai pertanyaan saya tidak dijawab. Tunjukkan datanya Pak Ustadz. Kalau kami itu bisa merujuk pada tunggal, padahal kami itu jamak. Tunjukkan saya datanya Pak Ustadz. Silakan. Mic-nya Pak Ustadz, mic-nya dihidupin dulu. Baik teman-teman, saya akan ke dalam Al-Quran dulu ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 107 ya teman-teman. Saya akan jawab dulu syubhatnya ya. Ya. Oke teman-teman, di sini tertulis apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kami ya bahasanya ya. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kami di sini menunjukkan tunggal. Tunggal hanya Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Tidak ada perantara lain-lain ya. Nih. Wama arsalnaka. Ya, naka. Kosakata kami yang dipakai merujuk ke tunggal Allah memuliakan dirinya sendiri. Ya, tidak ada melibatkan yang lain. Oke? Nggak ada perantara apapun di sini. Ya. Di sini kenapa Allah memakai kosakata kami? Karena dia memuliakan dirinya sendiri. Oke? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kosakata kami itu bukan berarti selalu jamak, bukan ya, bukan berarti selalu jamak pengertiannya kalau di teks Arab ya. Kalau di teks Arab bisa juga merujuk ke tunggal Allah sendiri dengan memuliakan dirinya sendiri. Nah, berkaitan tentang masalah kami ini ya, coba Anda buka dulu ke dalam Kejadian 1 nomor 26 ya. Kejadian 1 tuh. Kejadian 1 26. Teman-teman, kita buka ya. Kejadian 1 nomor 26. Ini teman-teman. Nah, ini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ada berapa Allah di sini? Saya mau tanya. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Allahnya ada berapa? Ya. Ada berapa nih? Ini di kitab Anda nih ya, Kejadian 1 nomor 26 ya. Coba saya mau tanya nih. Baiklah kita sama siapa? Kalau saya kan dengan Bang Oki kita, oke ya. Ini kita ini pasti jamak ya, pasti jamak dari kaidah bahasa apapun pasti jamak. Kalau kami kan saya masih bisa mencontohkan ya kemarin itu. Kalau melibatkan makhluk contoh seperti Presiden Prabowo ya. Presiden Prabowo ingin mengutus TNI-nya ke Papua. Lalu beliau berpidato, kami akan mengutus TNI ke Papua. Diucapkan oleh Pak Presiden Prabowo ya. Apakah Bapak Presidennya banyak? Kan enggak ya. Enggak. Kalaunya kita akan mengutus, kita berarti kita Pak Prabowo dengan siapa lagi satunya? Kan ada satunya lagi tuh ya. Nah, kalaunya kami itu, beliau bisa juga dengan kosakata dalam pidatonya itu memuliakan dirinya karena beliau seorang presiden gitu. Kan seperti itu. Atau melibatkan prosedur dari administrasi ataupun aparatur negara untuk mengirim TNI ke Papua. Melibatkan yang lain-lainnya Pak Presiden itu ya.
Begitu juga Allah menggunakan kosakata kami di dalam Al-Quran. Tapi bisa juga merujuk ke kata tunggal. Contoh wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi. Nah, berkaitan tentang masalah jamak atau tidak jamak, coba jelaskan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita di situ ada berapa tuh Tuhannya? Saya nggak mau bahas lagi Tuhan dan Tuan ya. Saya udah bahas tadi berkali-kali ya tentang masalah itu. Bahkan saya sudah tampilkan teks aslinya, itu hanyalah sebuah paksaan gitu. Sebuah paksaan terhadap Yesus agar dituhankan. Ya. Coba dibantah itu dengan data kan kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat jawabannya. Bagaimana? Baiklah kita itu seperti apa? Silakan. Ada berapa biji Tuhan? Oke, Pak Ustadz Yusupei, sebelum saya tanggapi apa yang menjadi pertanyaan saya yang Pak Ustadz Yusupei jawab, Pak Ustadz Yusupei bertanya tentang kita di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Gampang sekali Pak menjawabnya Pak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Pak, kita di situ Pak. Bapak baca dalam Kejadian 1. Saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bos, terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dan gelap. Pak, kita di situ kalau saya bisa mempertanggungjawabkannya Pak. Kita di situ merujuk kepada Tritunggal Pak. Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Tidak dapat dipisahkan. Itu. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kata kita di situ. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Maka di situ disebutkan kata kita. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada di dalam Kejadian 1. Silakan Bapak baca. Itu. Maka di situ kita 3 pribadi. Ini ya, saya jelaskan ya, Tritunggal itu 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, tidak dapat dipisahkan. Hakikatnya satu esensi. Itu. Saya tunjukkan Pak. Itu. Kalau Alkitab kami jelas Pak, kita di situ merujuk kepada siapa? Jelas. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada Allah. Berfirmanlah Allah. Roh Allah. Jelas. Pertanyaan saya sama Bapak. Belum Bapak jawab. Kami merujuk kepada siapa aja Pak? Coba Bapak buka dulu KBBI. Kami itu jamak Pak, tidak tunggal. Kan Bapak nih yang bawa saya bahasa Indonesia duluan kan. Kenapa kata Tuhan itu tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan? Terus Bapak tadi framing lagi. Kata Tuhan itu terlalu memaksakan kalau berubah menjadi Tuhan. Sedangkan saya sanggup membuktikan kata etimologi Tuhan itu di dalam bahasa Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Tetapi Bapak tidak sanggup menunjukkan apapun. Dan Bapak tidak sanggup menunjukkan kalau kata Tuhan tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Saya dengan analogi saya tunjukkan. Dengan Alkitab saya tunjukkan. Etimologi bahasa Melayu saya tunjukkan 3 data yang saya bawa. Saya bawa 3 data. Nah, Pak Ustadz, Pak Ustadz belum menjawab. Kami di situ siapa aja? Pribadinya siapa aja? Ada berapa orang? Kalau kata kita, Pak Ustadz, saya bisa menjelaskan di dalam Kejadian 1. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kenapa ada kata kita di situ? Merujuk ke dalam Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan saya, kami di situ siapa aja orangnya? Karena apa Pak Ustadz? Kita, saya bisa buktikan melalui data di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 saya buktikan. Kenapa di situ tiba-tiba muncul kita di dalam Kejadian 1 ayat 26. Jawabannya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu. Itu. Dan saya minta datanya sama Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz bukakan KBBI. Kami di situ tunggal atau jamak. Nah kalau memang kata Pak Ustadz di situ kami itu tunggal, tunjukkan saya datanya Pak Ustadz. Kalau kata kami di dalam bahasa lain itu bisa berarti tunggal. Tunjukkan pakai data seperti saya tadi, etimologi bahasa Melayu. Etimologi kata Tuhan bisa diartikan sebagai Tuhan. Saya ada sumbernya. Itu. Dan saya minta sumbernya. Kalau kami itu bisa merujuk kepada tunggal, tunjukkan saya datanya. Kalau pertanyaan Pak Ustadz tentang kata kita tadi gampang sekali menjawabnya Pak Ustadz. Itu nggak susah ngejawab itu. Gampang sekali. Silakan Pak Ustadz tunjukkan saya datanya ya. Saya dari tadi menunjukkan data soalnya. Silakan Pak Ustadz. Oke ya teman-teman semuanya. Begini ya. Sepertinya Bang Oki harus sekolah lagi belajar bahasa Indonesia gitu ya. Belajar bahasa Indonesia kembali gitu ya. Jadi begini Bang Oki ya. Kalau Anda katakan kosakata kita di situ merujuk ke Tritunggal, itu artinya Bang Oki ya, dalam satu keteritunggalan itu lebih tepatnya memakai kosakata kami, bukan kita, bukan. Kalau kita itu ada dua jenis yang berbeda. Nah, kalau kami itu kita lihat pengartiannya begini, ya, ya. Nih, pengartiannya teman-teman. Ya, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kami diartikan sebagai orang yang berbicara bersama orang lain, tidak termasuk orang yang diajak bicara ya. Jadi kalaunya Allah memakai kosakata kami melibatkan makhluknya ya, mewakili ciptaannya, bisa ya. Bisa ya. Bisa. Tapi sedangkan kita diartikan sebagai orang yang berbicara bersama orang lain, bersama orang lain ya. Bersama orang lain ya. Termasuk yang diajak bicara, oke? Ya. Nah, maka dari itu kosakata kita di situ kalau dikatakan oh kosakata kita itu adalah merujuk kepada Tritunggal, bullshit Bang. Ya. Artinya masih ada yang di luar dari Tritunggal itu. Ada berapa banyak Tuhan Anda? Kayak gitu artinya. Satu Tuhan Tritunggal. Berapa Tuhan itu yang Abang punya di situ? Ya. Tapi kalau kosakata kami tadi ya sudah jelas di KBBI pun ya. Kosakata kami itu dikatakan seperti apa nih di KBBI? Ya. Kami diartikan sebagai orangnya satu orang yang berbicara bersama orang lain, tidak termasuk orang yang diajak bicara. Artinya kosakata kami itu ya, kosakata kami itu dapat dipakai oleh satu orang mewakili orang-orang yang lain. Bisa ya. Gitu. Bisa. Tapi kalau kita itu tidak bisa. Kita itu artinya ada lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu dan tidak dapat diwakilkan kepada orang banyak. Ayo coba belajar lagi lah bahasa Indonesia. Tadi saya sudah tampilkan contoh di Al-Quran kami merujuk kepada Allah saja kosakata kami itu ya. Tuh Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Di situ arsalnaka kami merujuk kepada siapa? Kepada Allah sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Ya. Nggak ada kosakata yang lain, nggak ada makhluk yang lain dilibatkan Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 itu. Nggak ada.
nggak ada melibatkan yang lain, nggak ada. Tapi dia memuliakan dirinya sendiri dengan memakai kosakata kami gitu. Ya, jadi seperti itu, Bang Oki ya. Coba Bang Oki menjelaskan itu yang betul ya. Kalau kita kosakata kita ya, kosakata kita di Kejadian 1 nomor 26 kita itu merujuk kepada Tritunggal. Oh, salah. Seharusnya baiklah kami bahasanya. Baiklah kami, Allah berfirman, baiklah kami. Baru betul merujuk ke Tritunggal. Tapi kalau baiklah kita selain Allah, ada lagi Tuhan yang lain kalau merujuk ke kita. Meskipun satu Allah tadi adalah Tritunggal ya, berarti ada berapa Allah Tritunggal di situ maksudnya. Itu kalau memakai kosakata kita, dan saya sudah sesuai dengan kaidah ilmu Kamus KBBI ya, sesuai dengan pengertian kata kami, sesuai pengertian kata kita. Kalau kita di situ di Kejadian 1 nomor 26 merujuk kepada Tritunggal, itu salah kaprah ya, salah kaprah. Tetapi ada beberapa Tuhan yang banyak di situ ya, yang menggambar menjadi satu gambaran untuk menciptakan manusia. Tuh. Iya, diterima dulu Pak Ustadz. Saya bukakan datanya. Pak Ustadz ini kalau buka data itu setengah-setengah, itulah kebiasaan ya. Saya bukakan datanya ya Pak Ustadz ya. Itu, jangan setengah-setengah Pak Ustadz. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kami merupakan kata ganti orang pertama jamak yang bersifat eksklusif, yaitu tidak melibatkan lawan bicara. Betul yang Pak Ustadz bilang kan. Kata kami digunakan merujuk pada orang yang sedang berbicara bersama orang lain. Jangan dipotong-potong Pak Ustadz. Itu. Jangan dipotong-potong. Ya Pak Ustadz ya, dibaca sampai ke bawah. Jangan dipotong-potong. Jadi kami di situ Pak Ustadz, kami di situ digunakan. Kenapa menggunakan kata kami Pak Ustadz? Untuk merujuk pada orang yang berbicara bersama orang lain. Makanya saya tanya, kami di situ siapa aja orangnya? Itu. Nah, kenapa Pak Ustadz di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 di situ menggunakan kita? Kan tadi saya udah jelas Pak Ustadz bilang tadi. Coba Pak Ustadz baca lagi KBBI. Kenapa di situ bisa menggunakan kata kita? 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadinya berbeda. Tidak dapat dipisahkan. Hakikatnya satu. Makanya di situ menggunakan kata kita. Pak Ustadz. Kan saya udah bilang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda. Tritunggal itu Pak Ustadz, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak sama. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu. Itu Pak Ustadz. Kan saya udah jelaskan tadi sama Pak Ustadz. Lain-lain dong. Lo memang lain. Kan saya bilang makanya. 3 pribadi yang berbeda. Tadi kan saya jelaskan. Kenapa di situ menggunakan kita? Karena merujuk kepada Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Pribadinya berbeda, hakikatnya satu. Itu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya. Nah, yang saya minta Pak Ustadz belum menjawab. Kalau kita, saya sanggup menjelaskan siapa aja kita di situ. Itu siapa aja. Saya sanggup menjelaskan kenapa menggunakan kata kita, kenapa tidak menggunakan kata kami. Kan saya udah garis bawahi. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya sama Pak Ustadz Yusuf Ei, kata kami digunakan untuk merujuk pada orang yang sedang berbicara bersama orang lain. Pak Ustadz, itu. Pak Ustadz baca bawahnya. Kata kami digunakan untuk merujuk pada orang yang sedang berbicara bersama orang lain. Pertanyaan saya Pak Ustadz tidak menjawab sama sekali. Pertanyaan saya,
kami di situ siapa aja orangnya? Itu. Pertanyaan saya cuma itu Pak Ustadz. Kami di situ siapa aja? Itu aja yang saya tanya. Kata kami di situ siapa aja? Misalnya nih, kata kita siapa tanggung jawabkan? Kenapa di situ menggunakan kata kita, tidak menggunakan kata kami? Karena pribadinya kan berbeda. Kan sudah jelaskan, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Kenapa di situ menggunakan kata kita, tidak menggunakan kata kami? Itu. Nah, yang saya tanya sama Pak Ustadz tidak belum menjelaskan dan belum ada data pun yang Pak Ustadz bawakan, gitu ya. Belum ada data yang Pak Ustadz bawakan. Kami di situ Pak Ustadz merujuknya kepada siapa aja Pak Ustadz? Gitu. Kami di dalam Al-Quran itu merujuknya kepada siapa aja. Itu. Tolong bawakan saya datanya Pak Ustadz. Itu. Karena apa? Kalau Pak Ustadz bertanya tentang kata kita, saya sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Itu. Sekarang yang saya tanya sama Pak Ustadz, kami di situ siapa aja pribadinya? Ada siapa aja di situ? Dan kalau memang di situ tunggal, pasti saya data. Kalau kami di situ menurut KBBI bisa berarti sebagai tunggal. Itu. Kata ganti orang pertama jamak yang bersifat eksklusif, yaitu yang tidak melibatkan lawan bicara. Betul, tidak melibatkan lawan bicara, tetapi tidak tunggal. Karena ada penjelasan di bawahnya. Kami digunakan untuk merujuk pada orang yang sedang berbicara bersama orang lain. Silakan Pak Ustadz. Aduh, susah ya teman-teman. Mungkin kita akan contohkan sedikit ya teman-teman ya. Kita contohkan sedikit aja penggunaan kosakata kami ini ya. Nih saya udah carikan tadi, searching lewat Google nih ya. Contoh penggunaan kata kami, yaitu Anda terlihat kebingungan mencari alamat. Ada yang bisa kami bantu? Kami di sini siapa? Satu orang mewakili orang-orang yang lainnya. Tidak dibawa ikut dalam pembicaraan ya. Oke? Oke? Ya. Terus pada konteks tersebut orang yang berbicara berjumlah lebih dari 1 orang ya. Tapi diwakilkan oleh 1 orang. Oke? Ya, bisa pakai kata kami ya. Terus kalau kosakata kita, kemudian contoh penggunaan kosakata kita. Ya, kita akan membahas PR matematika kemarin ya anak-anak. Di sini siapa yang dilibatkan? Guru dan murid. Ada 2 ya. Ada 2 gitu. Ada 2. Oke? Nah, artinya guru tidak bisa mewakilkan murid-murid kalau memakai kosakata kita. Jelas? Ya. Makanya di situ artinya Tuhan di Kejadian 1 nomor 26 ini ya, di Kejadian 1:26 ini berfirmanlah Allah, baiklah kita. Artinya ada 2 Tuhan yang menciptakan di sini. 2 Tuhan yang Tritunggal jadinya. Kalau baiklah kami, ya bisalah kita ya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau baiklah kita, ini berarti ada 2 Tuhan ya, 2 Tuhan. 2 Tuhan jadinya dia, ya. Katanya itu merujuk ke Tritunggal, 1 Tuhan Tritunggal. Berarti 2 Tuhan Tritunggal di sini yang ada ya. Ya. Kayak gitu. Jangan Anda mengartikan lain. Ya, contoh tuh nih ya. Contoh nih, kosakata kami, ya. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Siapa di sini dilibatkan oleh Allah? Enggak ada, ya. Al-Anbiya ayat 107, ya. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad. Apakah melibatkan malaikat? Tidak, ya. Apakah melibatkan makhluk lainnya? Tidak, ya. Kami di sini merujuk kepada diri Allah sendiri, ya. Kenapa dia menyebut dirinya dengan kami? Karena dengan kemuliaannya Allah memuliakan dirinya sendiri ya.
tidak merujuk beberapa ke jamak. Enggak ke jamak ini, enggak jamak ini ya, tapi pakai bahasa kami itu ya. Jadi bukan cuma kosakata bahasa Arab itu kami itu merujuk selalu Allah dengan malaikatnya atau selalu merujuk ke jamak, enggak Bang Oki ya. Enggak, tapi bisa juga Allah memakai kosakata kami dengan memuliakan dirinya sendiri. Jadi seperti itu penggunaan kosakata kami di dalam kaidah bahasa Arab gitu. Kalau yang lainnya banyak ya. Contoh memakai melibatkan malaikatnya ya. Fattakhazas min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana. Oh, banyak tuh yang dilibatkan gitu ya. Contoh malaikat Jibril yang dilibatkan, terus ruh, terus Siti Maryam. Tuh kenapa Allah memakai kosakata kami, dia melibatkan makhluk-makhluknya. Tapi kalau di Al-Anbiya ayat 107 itu kosakata kami tidak melibatkan siapapun, tapi merujuk ke dirinya sendiri dengan memuliakan dirinya sendiri, Allah serta kemuliaannya. Tapi beda dengan kosakata kita. Kalau kosakata kita itu tidak bisa merujuk ke satu orang, nggak bisa. Tapi ada orang lain yang bersama dengan dia. Kayak gitu. Kalau kami kan bisa diwakilkan satu orang, tapi kalau kosakata kita tidak bisa mewakilkan orang lain. Jelas? Nah, jadi artinya di Kejadian 1 nomor 26 ada lebih dari satu Tuhan. Ya. Kalaunya pakai bahasanya baiklah kami, ya oke lah merujuk ke Tritunggal, kita pun juga paham gitu. Tapi kalau baiklah kita, ada berapa biji itu Tuhannya? Ya, kayak gitu Bang Oki. Silakan. Oke, Pak Ustadz, bicara lagi tentang kita ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, kita di sini kenapa menggunakan kata kita, tidak menggunakan kata kami, karena ya kan itu merujuk pada Tritunggal. Pak Ustadz, misalnya nih Pak Ustadz ya, ada orang nih bertiga, yuk kita jalan yuk. Jalan kita. Gitu. Kok susah sekali Pak Ustadz menganalogikan itu. Kenapa di situ menggunakan kata kita? Nah Pak Ustadz, saya minta tunjukkan sama Pak Ustadz tadi ya, data yang Pak Ustadz tunjukkan. Ada yang bisa kami bantu? Tolong tunjukkan Pak Ustadz. Boleh bantu saya Pak Ustadz untuk menunjukkan datanya. Karena saya tidak tahu Pak Ustadz ambil dari mana itu. Yang mana? Yang ada yang bisa saya bantu tadi. Tolong tunjukkan Pak Ustadz. Itu di ini nih. Ketik aja perbedaan kami dan kita dalam kalimat bahasa Indonesia. Perbedaan kami dan kita dalam kalimat bahasa Indonesia. Nggak ada Pak Ustadz. Ya saya cari di sini nih. Nih. Oke, coba Pak Ustadz bukakan, bantu saya Pak Ustadz. Boleh tunjukkan datanya Pak Ustadz. Maaf ya. Nih. Ya. Oke. Kumparan.com. Ya, yang ada kata, ada yang bisa saya bantu di mana Pak Ustadz? Biar saya tunjukkan sama Pak Ustadz. Mana tadi? Ada yang bisa saya bantu? Bentar ya. Nih contohnya nih. Oke. Ada yang bisa kami bantu? Ada yang bisa kami bantu. Bantu selanjutnya Pak Ustadz. Pada konteks tersebut, orang yang berbicara berjumlah lebih dari satu orang. Stop. Oke, stop. Ada yang bisa kami bantu pada konteks tersebut yang berbicara lebih dari satu orang, tetapi diwakili satu orang. Selamat datang Pak Ustadz di kebenaran. Ya betul. Ya, pertanyaan betul, saya. Memang seperti itu. Ya, pertanyaan saya Pak Ustadz, pertanyaan saya kan mewakili. Yang jadi pertanyaan saya, siapa aja yang diwakilinya? Itu yang dari tadi Pak Ustadz tidak menjawab. Itu yang Pak Ustadz tidak menjawab. Itu loh. Yang saya tanya, kami di situ siapa aja? Terus Pak, saya berterima kasih dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz membawakan data tadi, ada yang bisa saya bantu. Itu betul. Di situ diwakilkan oleh satu orang yang berbicara, diwakilkan oleh satu orang. Tetapi kan lebih dari satu orang, cuma diwakili satu orang.
Makanya Pak Ustadz, kami itu tidak dapat menjadi tunggal. Kami di situ jamak. Walaupun yang berbicara satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Diwakilkan oleh satu orang. Pertanyaan saya yang Pak Ustadz belum jawab sampai sekarang. Yang diwakili itu siapa? Itu aja udah. Saya gunakan data yang Pak Ustadz kasih tadi. Itu. Yang diwakilkan itu siapa? Siapa aja yang diwakilkan? Itu yang saya tanya dari tadi Pak Ustadz. Saya nggak kabur ke sana kemari. Itu. Yang saya tanya kami di situ. Kalau memang mewakili siapa? Karena kami Pak Ustadz tidak bisa menjadi tunggal. Kami itu di dalam KBBI tetap menjadi jamak. Walaupun Pak Ustadz bawakan data, ada yang bisa kami bantu. Di situ menggunakan kata kami. Itu. Tapi dia mewakili orang lain. Nah pertanyaan saya, siapa yang diwakili? Siapa aja yang diwakili itu? Itu yang jadi pertanyaan saya dari tadi Pak Ustadz. Saya tidak kabur ke sana kemari. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu Pak Ustadz dari tadi. Kami itu mewakili siapa aja. Tapi Pak Ustadz tidak menjawab dari tadi. Gitu. Yang saya tanya kami, di situ Pak Ustadz bilang tadi kami di dalam An-Nabiyah itu tunggal. Kenapa tidak menggunakan aku? Sedangkan di dalam Al-Ma'arij 40 menggunakan kata aku. Kenapa di situ menggunakan kata kami? Kenapa? Kenapa ada perbedaan? Kan aku di dalam Al-Ma'arij kata Pak Ustadz kemarin merujuk kepada Allah juga. Itu. Tapi di situ menggunakan kata aku dan di An-Nabiyah menggunakan kata kami. Kenapa ada perbedaan? Itu. Silakan. Pak Ustadz jelaskan. Itu dan tolong dijawab Pak Ustadz ya. Kami di situ siapa yang diwakili Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya dari tadi Pak Ustadz. Siapa yang diwakili? Tunggu, oke? Oke teman-teman, ya di situ siapa yang diwakili? Ya tergantung konteks kalimatnya. Contoh ya. Quran surah Al-Ma'arij ya, Allah mewakili makhluk-makhluk yang Dia ciptakan seperti timur dan barat ya, bintang-bintang di situ ya, terus jabatan Dia sebagai Tuhan, Dia muliakan dirinya sendiri gitu. Itu yang Dia wakili. Tapi yang berbicara satu orang, bukan berarti banyak orang yang berbicara atau Tuhannya jadi banyak. Enggak, ya kan seperti itu. Nah, beda dengan kita tadi yang Anda tidak menjawabnya. Kita di Kejadian 1 nomor 26 tadi. Kita itu kan ada dua jenis yang berbeda. Yang mana dia bersamaan untuk mengerjakan satu perihal. Kan kayak gitu. Nah kalau kami itu kan hanya sebagai perwakilan satu orang yang bicara. Ada yang bisa kami bantu. Kita contoh nih ya datang ke ibaratnya itu ke sebuah kantor ya, kantor operator ya, operator jaringan. Lalu kita masuk ke customer service. Bapak, ada yang bisa kami bantu? Yang ngomong satu, tapi dia mewakili perusahaannya, mewakili dari segala prosedurnya ya, kayak gitu. Tapi kalau dia ngomong kayak gini, Bapak ya ada yang bisa kita bantu, berarti dia menunjuk temannya di sampingnya kan ya, dua jadinya ada yang bisa kita bantu. Nah artinya kan dua customer service pada saat itu ada di situ gitu, ada dua orang ingin membantu Bapak yang datang satu orang, kan kayak gitu kaidahnya. Makanya di Kejadian 1 nomor 26 saya bilang bukan cuma ada satu Tuhannya, tapi dua. Ya, nggak usah berputar-putar di situ. Ya, jangan bingung. Ya, jangan bingung. Saya udah mencontohkan kosakata kami tadi seperti apa penggunaannya, terus kosakata kita tadi seperti apa gitu. Ya,
Saya harap itu dapat dimengerti gitu. Lalu Allah melibatkan siapa di dalam Al-Quran? Kalau konteks kalimatnya dia menciptakan bintang-bintang, berarti melibatkan makhluknya. Terus ada juga melibatkan malaikat-malaikatnya. Ada juga melibatkan ciptaan yang lainnya. Nah, itu karena apa? Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kosakata kami bisa juga ya tidak melibatkan tapi memuliakan diri sendiri. Itu di dalam konteks Arab loh, ya. Contoh Quran surah Al-Anbiya ayat 107 tadi. Siapa yang dilibatkan di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kemuliaannya yang dia libatkan untuk memuliakan dirinya. Makanya dia memakai kosakata kami di situ. Padahal tidak ada yang terlibat. Gitu ya. Nah, itulah ya Al-Quran ini apa ya? Sangat bagus teknik bahasanya gitu ya. Sangat bagus. Tidak ada yang sebagus Al-Quran kosakata bahasa di muka bumi ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke Bang Oki, saya rasa pembahasan ini cukup lah menurut saya tentang masalah kosakata kita dan kami ini. Ya kita sudah mengupasnya juga sampai kita kasih contoh gitu ya. Berdasarkan juga dengan dalil. Bahkan kan kita mengambil dari contoh kitab masing-masing. Ya begitulah penjelasan Bang Oki dan beginilah penjelasan saya gitu loh. Artinya apa? Kosakata kami di situ ya tidak merujuk ke Tuhan yang banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala mewakili dari segala kemuliaan ciptaan dan prosedur yang telah Dia bangunnya. Jadi seperti itu. Berbeda dengan kosakata kita tadi. Saya belum mengerti dengan kosakata kita ya. Karena kosakata kita itu kita dapat mengetahui lebih dari satu yang berbeda jenis. Ya contoh seperti kita datang ke kantor operator seluler tadi. Kalau kita ya ke customer service, Bapak, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Yang ngomong satu, tapi mewakili perusahaan. Tapi kalau customer service-nya ngomong ya, customer service-nya ngomong kayak gini. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kita bantu? Artinya dia dengan temannya. Ya kan teman-teman? Jadi kayak gitu. Tolong jelaskan kosakata kita itu seperti apa, silakan. Oke, Pak Ustadz, berarti ini saya closing statement langsung ini ya Pak Ustadz ya? Langsung menanggapi ya? Boleh ya? Ya. Oke. Ya nanti Pak Ustadz berarti menanggapi ini saya langsung closing statement ya? Gitu. Oke. Ya, ini ya teman-teman ya. Pak Ustadz tadi bilang kalau kita itu dua. Kan saya udah bawakan analoginya Pak Ustadz. Kita itu nggak cuma dua Pak Ustadz. Saya bawakan analogi di dalam kehidupan yang sekarang biar lebih gampang Pak Ustadz. Misalnya nih Pak Ustadz ya, kita lagi ngumpul, entah 3, 4, 5 orang. Gitu kan. Misalnya nih, kita lagi ngumpul. Yuk kita jalan yuk. Apa cuma 2 kita di situ? Gitu. Kenapa Pak Ustadz bisa bilang kalau kita itu cuma 2? Gitu. Kita itu bisa lebih dari 2 Pak Ustadz. Kenapa harus cuma 2? Saya baru tahu kalau kita itu cuma 2. Karena di KBBI boleh dibuka. Kita itu tidak merujuk kepada jumlah yang harus tetap 2 orang. Gitu. Silakan buka. Itu. Misalnya nih ada 10 orang lagi nongkrong. Yuk jalan yuk kita yuk. Jalan kemana malam ini kita? Ke Monas kah? Nah Pak Ustadz. Gampang sekali loh gitu loh. Itu. Nah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz tadi bilang kami itu merujuk kepada Allah, ya kan? Merujuk kepada Allah dan misalnya mewakili segala bintang, segala macam ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz itu tidak menjawab benar-benar pertanyaan saya. Semoga setelah ini Pak Ustadz ya, sambil Pak Ustadz closing statement. Pak Ustadz, pertanyaan saya, pelan-pelan saya ngomongnya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kami itu merujuknya kepada siapa aja? Sebutkan. Itu kepada siapa aja kami di situ. Nah, pertanyaan saya yang kedua yang Pak Ustadz tidak menjawab di An-Nabiyah yang Pak Ustadz sebutkan tadi surat An-Nabiyah
Kata Pak Ustadz, kami di situ tunggal. Kenapa tidak menggunakan aku? Sedangkan di Al-Ma'arij 40, aku di situ kan tunggal. Allah bersumpah kepada Tuhan. Gitu. Kenapa menggunakan kata kami? Nah, kenapa ada perbedaan? Kan sama-sama tunggal ini Pak Ustadz. Itu sama-sama tunggal kan, Al-Ma'arij itu tunggal, An-Nabiyah itu tunggal. Itu pembicaraan Ustadz. Kenapa ada perbedaan? Itu yang saya tanya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz tidak menjawab sama sekali. Itu tidak menjawab sama sekali dan tidak ada data. Itu tidak ada data. Kalau kami itu bisa menjadi tunggal, belum ada data yang Pak Ustadz tunjukkan. Menurut KBBI, sedangkan saya bisa menunjukkan di dalam KBBI. Kalau kami itu lebih dari satu, itu adalah jamak. Itu. Menurut KBBI, Pak Ustadz tidak menunjukkan. Kalau kami itu merujuk pada tunggal, tidak ada data yang Pak Ustadz tunjukkan. Oke teman-teman, ya. Jadi saya mau bilang sama teman-teman semua ya, Alkitab itu diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Bukan berarti Alkitab itu kontradiksi, bukan berarti Alkitab itu sudah direvisi, bukan berarti Alkitab itu palsu. Tetapi mengikuti perkembangan kata supaya apa? Supaya kita lebih mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena apa? Kalau kita cuma hafal tapi tidak mengerti, untuk apa? Makanya Alkitab itu dibuat, diterjemahkan ke berbagai macam bahasa supaya kita mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Bukan berarti Alkitab ini diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Berarti Alkitab ini sudah dipalsukan. Salah total. Iya teman-temannya. Jadi Alkitab itu diterjemahkan